ke kota Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah akan perjalanannya sekitar 6 jam. Jadi harapan saya adalah digunakan waktunya sebaik-baiknya untuk istirahat. Supaya nanti ketika sudah sampai di sana kondisi sudah dalam batas full. Supaya ketika melaksanakan ibadah dan lain-lainnya bisa. Kemudian untuk setelah ini insya Allah kita akan menepi nanti untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu, baru melanjutkan perjalanan kita menuju kota Madinah. Sebelumnya saya izin pimpin doa safarnya. Kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin alaina hadza wa tawi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Dalam perjalanan kita semoga lancarkan niat kita yang memang sudah kita bentuk dari sebelum keberangkatan kita. Mungkin ini saja dari saya. Semuanya sudah dapat hal baik? Alhamdulillah sudah merasakan Ustaz. Bagaimana akhirnya makan hal baik? Sudah banyak banget. Alhamdulillah. Nanti kalau sudah Madinah nyarinya pasti bukan Albek, karena ada yang viral yang lain selain Albek kalau di Madinah. Namanya Karak Express. Karak Express. Nah itu nanti di mana tempatnya? Cari sendiri. Tempatnya itu di dekat dengan Taiba Commercial Shopping Center di pintu 331 kalau nggak salah. Nanti di sana. Malah tempat makan belum nyampe ibadah dulu, jangan sampai terganggu ya fokusnya ya. Kemudian di belakang jika mau ada yang ke belakang bisa ke belakang. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita sama-sama menunggu ke tempat Mahatoh tuh kalau di sini biasanya namanya rest area kalau di Indonesia. Kita mampir di rest area untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh. Tadi mau sholat di sini ternyata masjidnya jauh. Sebetulnya bisa sholat kalau di sini ada namanya musola mutanakil. Itu apa? Jadi ada karpet yang digulung gitu, yang dimana kalau misalkan orang-orang mau sholat tinggal ditarik aja karpetnya. Cuman kalau untuk perempuan itu enggak cocok kalau di sini. Kalau di kalau di Indonesia biasanya nggak ada yang sholat-sholat di pinggir jalan kan. Kalau di sini ada sholat-sholat yang di pinggir jalan, namanya musola mutanakil. Apa artinya? Musola yang bisa berpindah-pindah. Maksudnya apa? Karpetnya yang pindah-pindah, bukan musolahnya yang karpetnya. Mungkin itu saja. Nanti kita lanjutkan kembali ketika sudah mau masuk ke kota Madinah. Sebelumnya, ini mutawifnya udah kenalan belum? Belum. Sudah. Insya Allah nanti yang akan membersamai kita ada namanya Ustaz Faruk. Beliau teman angkatan, satu angkatan sama saya. Dulu ketika di UIM sama-sama satu angkatan, kemudian satu asrama juga. Jadi insya Allah kalau misalkan ada apa-apa bisa dikomunikasikan pada kita seperti itu. Semoga semuanya lancar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di negara Kerajaan Arab Saudi, dan negara yang luar biasa Allah berkahat. Bapak Ibu sekalian, Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Faruq atau biasa dipanggil dengan Faruq. Saya berasal dari kota Bengkulu.
sebelumnya saya ingin memberikan maklumat bahwasanya kita ini akan bersafar ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Apa sih yang berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini Bapak Ibu sekalian? Kenapa orang banyak sekali yang mau berkunjung ke sana? Bapak Ibu sekalian para tamu Allah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Di antara keutamaan-keutamanya sebagaimana kita telah ketahui, kota Al-Madinah Al-Munawwarah ini adalah tempat turunnya wahyu, tempat turunnya Al-Quran. Makanya di Al-Quran kita biasa mendengar ada namanya Makki dan ada namanya Madani. Dan Madani ini itu adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah.
Tapi di kota Madinah ini ada beberapa yang menjadi tanah haram. Nah, tanah haramnya akan mulai dari mana? Di dalam hadis disebutkan bahwasanya tanah haram kota Madinah itu berbatasan. Perbatasan yang pertama adalah namanya Gunung Air, Jabal Air. Air itu berbahasa Arab. Jadi dulu orang Arab itu senang menamakan gunung-gunung itu sesuai dengan bentukannya. Kenapa dinamakan air? Air itu memiliki arti sapi, yang dimana bentuknya seperti punuk sapi. Gunungnya di sebelah mana? Gunungnya ada di sebelah kiri. Nanti di depan dari, nanti kita akan melewati Masjid Miqat, atau kalau masjid yang berada di Madinah ini yang biasanya digunakan atau dijadikan tempat singgah untuk mengambil miqat orang-orang yang dari Madinah. Itu ngambil miqatnya di mana? Masjid Bir Ali, atau sebetulnya nama masjidnya Abyar Ali. Jadi bukan Bir Ali. Kalau Bir Ali itu mungkin kita terjemahkannya ke bahasa Arab itu sumurnya Ali. Nah, masjidnya di mana? Nanti ada di sebelah kiri bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, Jabal Air di mana? Jabal Air ada di sebelah kanan. Nah, ini Jabal Air. Nah, ini perbatasan mulainya perbatasan tanah haram yang berada di Madinah. Dan untuk Masjid Miqatnya nanti ada di sebelah kiri. Dan apakah ada tanda-tanda yang menjadikan atau menandai bahwasanya kita sudah masuk ke dalam tanah haram atau belum? Ada. Nanti biasanya akan ada gapura-gapura. Nah, lihat di sebelah kiri angka jam 11, jam 10 ada menara masjid. Nah, itu Masjid Bir Ali. Nah, itu masjid yang biasanya dijadikan tempat singgah untuk mengambil miqat bagi jamaah yang berangkat dari kota Madinah atau yang melewati kota Madinah. Sebetulnya kalau dilihat dari arah, jamaah-jamaah Indonesia itu hendaknya mengambil miqat di mana? Ada nama tempatnya Yalamlam. Jadi kalau misalkan melewati arah seharusnya biasanya harusnya mengambil miqatnya dari Yalamlam. Jadi ada beberapa jamaah yang memang ketika sampai Jeddah mereka langsung kemana dulu? Ke Mekah terlebih dahulu. Karena mereka ke Mekah terlebih dahulu, mereka mengambil miqatnya di dalam pesawat, yang dimana ketika di dalam pesawat itu akan berbatasan dengan miqat yang namanya Yalamlam. Tapi kenapa kita nggak ngambil miqat di pesawat? Karena kita ke Madinah dulu. Karena kita ke Madinah dulu. Ketika kita ke Madinah dulu, nanti baru mengambil miqatnya dari miqat yang seperti orang-orang Madinah singgah, yaitu di Masjid Bir Ali. Nah, kemudian kita sudah memasuki atau sudah berada di tanah haram, maka adab-adabnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita hanya tahu bahwasanya tanah haram memiliki kemuliaan yang dimana setiap keprik yang dikelilingi oleh burung yang berterbangan, kalau ditakut-takutin jangan. Tapi kalau dia terbang sendiri tidak apa-apa. Jadi kalau memang burungnya lagi tidak terbang, tidak perlu ditakut-takutin. Takutnya mengurangi pahala kita ketika berada di kota Madinah. Kesempatan kali ini mungkin saya akan bilang kesempatan yang memiliki combo maut. Kenapa? Karena pertama, kita saat ini berada di bulan, kita melaksanakan sholatnya secara berjamaah, yang dimana akan dikali 20 berapa? 27. Nah, ini adalah combo maut. Jadi silahkan bapak-bapak ibu sekalian untuk menggunakan waktunya sebaik mungkin, karena beberapa orang akhirnya lupa, karena target mereka adalah mengunjungi semua tempat yang ada di TikTok, akhirnya lupa. Nah, dari sini mungkin kita akan sekitar 20 menitan lagi akan sampai di hotel.
Dan ini di sebelah kiri ini diantaranya nanti akan ada pembangunan. Jadi di Makkah itu juga ada pembangunan dan di Madinah juga akan ada pembangunan yang dimana nanti pembangunan namanya Masar Makkah, yang dimana nanti dari stasiun Makkah ke Masjidil Haram akan ada jalan lurus panjang, jadi bisa jalan kaki. Apakah jalan kaki aja? Tidak, biasanya nanti akan disediakan mobil dan lain-lainnya, transportasinya. Jadi sekarang memang Madinah ini benar-benar akan menjadikan kotanya sebagai para wisata atau untuk menjadikan para jamaahnya lebih tenang atau lebih nyaman dalam melaksanakan ibadahnya, gitu. Gunakan waktunya sebaik mungkin, karena tadi kita juga sudah mempersiapkan sebaik mungkin, kita sudah istirahat yang cukup supaya nanti zuhur, asar, maghrib dan seterusnya kita dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Kayak misalkan nanti mungkin setelah zuhur karena panas, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa untuk tetap menetap dulu di dalam masjid dengan niat iktikaf. Niat iktikafnya apakah harus atau 1 hari? Tidak. Niat iktikaf 1 jam, setengah jam itu masih diperbolehkan. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pahala iktikaf. Kalau misalkan dari zuhur sampai asar tidak mau keluar, tidak apa-apa, niatkan untuk iktikaf. Tapi jangan lupa nanti sore kita akan ada ziarah ke sekeliling Masjid Nabawi. Kemudian untuk info raudhah, insya Allah untuk raudhahnya semuanya akan berada di tanggal 3 Juli. Yang laki-laki jam 18 tanggal 3 Juli, yang perempuan jam 3 Juli, tanggal 3 Juli jam 23, jam 11 malam. Jadi tidak sesuai dengan itinerary karena memang kesempatan yang sangat mulia bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau tidak sekarang, ya kapan lagi? Oh, ini di sebelah kiri ada pusat gubernur Madinah. Kantornya di sebelah kanan. Sebelah kanan ada kantornya gubernur Madinah. Dan di sebelah kiri Haram. Nah, sebelah kiri ini sudah masuk Masjid Nabawi. Sebelah kiri itu sudah dekat dengan Masjid Nabawi. Udah kelihatan belum? Belum. Sudah. Kita nanti akan ke hotel dulu, drop barang dan lain-lainnya. Kemudian bisa untuk langsung bebersih. Silahkan untuk mandi dan istirahat. Kemudian mungkin sekitar jam dulu ya. Jam zuhur insya Allah jam setengah 1, 12.26. Jadi mungkin sekitar jam setengah 12 kita sama-sama berangkat ke masjid untuk mengetahui letak tempat sholat untuk perempuan untuk laki-laki di mana. 1 jam sebelum azan kira-kira kecepatan atau kurang lama? Pas ya. Jadi nanti jadi insya Allah nanti jam setengah 12 kita bertemu di lobi hotel. Nanti insya Allah 12 kita akan bertemu di lobi hotel. Kemudian nanti insya Allah kita akan pergi menuju ke masjid sama-sama. Tapi kalau bapak-bapak ibu sekalian sekiranya mau berangkat duluan lebih dulu, ya enggak apa-apa, kami persilahkan. Untuk tempat sholat perempuan dari hotel kita keluar lurus saja. Nanti pintu masjid nomor yang ibu-ibu, pintu masjidnya nomor 9.
Dan untuk bapak-bapak nomor 7, nomor 8 itu bisa masuk dari pintu masjid nomor 7. Jadi ada dua penamaan di sini. Satu pintu masjid, satu gerbang masjid. Gerbang masjid itu mulainya dari 300-an. Jadi masuk ke gerbang masjid dulu, baru ke pintu masjid. Gerbangnya kalau nggak salah 300. Di belakang itu. Mungkin itu saja. Silahkan barang-barangnya diperhatikan kembali, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, sini hotelnya di Madinah. Ya, langsung ke atas saja. Kalau sudah langsung ke atas saja. Oh iya. Oke. Naik lift apa ini? Oh ya situ. Ada aja sini ya. Liftnya mana ya mas? Ini enggak? Oh, ini bisa. Lift eskalator. Ini aja. Ini aja. Iya, lebih dekat. Over ke. Ada warungnya pun. Mana? Oh iya. Lantai berapa? M. Oh, M. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Bismillah pas. M. Udah cukup. Oh ya. And Ya kok mlebu nek kleru sama. Iya. Ini kenapa? M. Oh iya betul sini. Oh itu. Enak. Alhamdulillah. Oke. Kita nunggu. Oh situ nunggu dulu. Ini tuh. Belakang sini aja. Bas. Kemana? Iya. Tahu. Di belakang sana juga ada sih. Oke, sini. Ini jadi tiga. Sini kosong. Nah ini kalau kita ini. Assalamualaikum.